Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur sahabat kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan materi nahwu sharaf kita pada program kuliah baca kitab syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih kata yang tidak berubah. Akan membahas 3 tema yang penting. Yang pertama zarf, zaman dan makan. Yang kedua dhamir munfasil, dan yang ketiga adalah dhamir muttasil. Yang pertama adalah zarf zaman wa zarf makan, keterangan waktu dan keterangan tempat. Zarf zaman keterangan waktu, zarf makan keterangan tempat. Ini contohnya keterangan tempat. Anamu qabla zuhri. Ini keterangan waktu. Anamu qabla zuhri. Saya tidur sebelum zuhur. Jadi qabla ini menunjukkan keterangan waktu, yaitu sebelum zuhur. Kemudian yang kedua, al-imamu amamal masjidi. Ini keterangan tempat. Imam berada di depan masjid. Al-imamu amamal masjidi. Jadi zarf zaman dan makan ini menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Dan dibaca fathah. Qabla ini dibaca fathah selalu. Amama dibaca fathah. Dan isim setelahnya atau kata benda setelahnya dibaca kasrah. Qabla zuhri, qabla al-maghribi, qabla safari, dan seterusnya. Amamal masjid, begitu juga keterangan tempat ini isim setelahnya dibaca kasroh. Jadi kita ingat-ingat setelah zarf zaman dan makan ini isim setelahnya dibaca kasroh. Ada 9 zarf zaman dan makan yang harus kita fahami, kita ulang-ulang sehingga kita hafal. Yang pertama zarf makan, keterangan tempat. Amama di depan, amamal masjid di depan masjid. Yang kedua khalfa di belakang, contohnya khalfal masjid di belakang masjid. Yang ketiga fauqa, di atas yang tidak menempel, contohnya lampu, fauqa ar-ra'si, di atas kepala kita. Tahtal qadami, yang keempat tahta atau di bawah, di bawah kaki. Yang kelima inda, di sisi, indallah. Yang keenam iza'at, iza'a artinya ke arah, iza'at tariqi, ke arah jalan. Yang ketujuh haula, contohnya haulal ka'bati, sekeliling Ka'bah atau sekitar Ka'bah. Yang kedelapan tilqa'a, artinya ke arah juga, contohnya tilqa al-madinati, ke arah kota. Dan yang kesembilan adalah huna, atau artinya di sini, Nah, ini adalah 9 zarf, keterangan tempat yang harus kita kuasai, kita ulang-ulang, makna dan fungsinya, sehingga nanti targetnya ketika kita mendapatkan dalam sebuah teks, sudah langsung paham. Dan yang kedua adalah zarf zaman atau keterangan waktu, ada 9 yang harus kita kuasai. Qabla, qabla artinya sebelum, contohnya qabla zuhri, sebelum zuhur. Ba'da, yang kedua setelah, artinya setelah. Yang ketiga inda atau ketika, inda tulu'il fajr, ketika terbit fajar. Kemudian lailatan, pada malam hari. Ghadan, besok hari. Hina, ketika. Sobahan, pagi hari. Masaan, sore hari. Abadan, selamanya. Ini adalah keterangan tempat atau zarf zaman yang harus kita kuasai, kita ulang-ulang sehingga kita bisa menguasainya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah dhamir muttasil wa munfasil. Dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah, dan kata ganti yang nyambung. Contohnya ana akaltu, saya telah makan. Ana ini kata ganti atau dhamir yang terpisah. Ana, ana, jadi ana ketika di depan, ketika di tengah, ketika di akhir pun seperti ini bentuknya. Ana, dia terpisah. Ana, alif nun dan hamzah nun dan alif. Ana. Nahnu yang artinya kami atau kita, ini adalah kata ganti yang terpisah.
Ya. Dan yang kedua adalah kata ganti yang bersambung dengan kata lain. Contohnya akal tu, saya telah makan. Jadi kata gantinya hanya tu saja. Sementara akal ini adalah fiil atau kata kerja yang nyambung dengan tunya. Saya telah makan. Akalna, contoh yang kedua, akalna, kami telah makan. Jadi yang disebut dengan kata ganti yang bersambung itu na saja, ya, menunjukkan kami, ya. Akalna, sementara akalna adalah akal adalah fiil, ya, kata kerja yang menunjukkan lampau. Akalna, kami telah makan, ya. Ini adalah dhamir munfasil dan muttasil. Ada 14 dhamir kata ganti yang harus kita kuasai. Yang ya ke-14-nya ini sangat banyak kita dapatkan dalam sebuah teks, ya. Untuk memudahkan kita klasifikasikan, ya. Di dalam bahasa Arab ini ada klasifikasinya. Yang pertama, klasifikasi orang ketiga. Orang ketiga ini ada 6 kata ganti, ya. Huwa, huma, hum, ya. Ini untuk yang laki-laki, ya. Huwa, huma, hum, ini untuk laki-laki. Yang untuk perempuan adalah hiya, huma, hunna. Ini orang ketiga, ya, laki-laki dan perempuan. Kita ingat-ingat, huwa, huma, hum, ya, dia, ya, laki-laki, orang ketiga, ya. Kemudian hiya, huma, hunna, ya, dia perempuan, ya, orang ketiga. 1, 2, dan 3. Huwa, dia tunggal. Huma, dia berdua, ya. Hum, mereka banyak atau mereka jamak. Hiya, dia perempuan tunggal. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka jamak. Dan yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah orang kedua, ya, orang kedua yang kita ajak bicara, ya, diklasifikasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ada 3, anta, antuma, antun, antum. Anta, antuma, antum. Dan yang perempuan, anti, antuma, antunna. Anti, kamu perempuan 1, antuma, kamu perempuan berdua, antunna, ya, kalian perempuan jamak, ya. Dan klasifikasi yang ketiga adalah orang pertama, laki-laki maupun perempuan, ya. Hanya ada 2, ana dan nahnu, ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, kata ganti yang 14 dhamir munfasil ini harus kita ulang-ulang, ya, dan kita hafalkan sehingga kita bisa membedakan, ya, tidak tertukar. Kemudian berikutnya adalah dhamir muttasil atau kata ganti yang tersambung, ya. Kata ganti yang tersambung ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Bersambung dengan fiil atau kata kerja, yang kedua bersambung dengan isim atau kata benda, dan yang ketiga bersambung dengan harful jar. Contohnya yang bersambung dengan fiil, ya, sebagai subjek yang pertama. Contohnya akal tu, saya telah makan. Jadi kata tu di sini adalah kata ganti yang nyambung dengan akal yang artinya makan, ya. Tu ini fungsinya sebagai subjek atau pelaku, saya, ya, saya telah makan. Yang kedua sebagai objek, ya, sebagai objek. Contohnya faddaltuhu. Jadi mana yang sebagai objek? Kata hu, ya, kata ganti hu yang terakhir ini sebagai objek, artinya adalah saya telah mengutamakannya. Jadi kata hu di sini adalah sebagai objek, ya. Sementara tu-nya sebagai pelaku. Kemudian yang bersambung dengan isim atau kata benda, contohnya samratuhu, artinya buahnya. Ya, jadi kata hu di sini adalah kata ganti yang menunjukkan dia. Dia laki-laki, samratuhu berarti buahnya dia laki-laki. Yang bersambung dengan harful jar, contohnya minhu. Min sama hu, min artinya dari, hu artinya dia laki-laki. Darinya dianya itu laki-laki, ya, gitu. Ini adalah dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung, bisa bersambung dengan fiil, bisa dengan isim, dengan harful jar. Ya, ini kita ulang-ulang sehingga kita bisa memahami dan membedakannya. Jazakumullahu khairan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membalas, ya, amal soleh kita. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.